Siapa mereka? Orang yang tak mungkin
dihijab atau pasti dapat satu ada 5 orang. Az-zawjani dua pasangan. Maksudnya apa? Suami dan istri. Tapi dua-duanya nggak mungkin. Kalau dua-duanya dapat, siapa yang meninggal gitu ya. Makanya kita kalau ngomongin istri, kalau ada yang meninggal si suami berarti meninggalkan istri. Istri siapa? Istri si mayit. Anak yang meninggalkan bapak, meninggalkan apa? Meninggalin bapak si mayit jadinya. Meninggalkan si ibu si mayit. Jadi itu yang dikatakan warisan ngomong suami dari suami si mayit, ngomongin istri istrinya si mayit, ngomongin bapak berarti bapaknya si mayit. Berarti yang meninggal anak kan gitu ya. Kakek berarti yang apa? Kakeknya si mayit. Berarti yang meninggal cucu. Sebaliknya cucu dapat cucunya si mayit, berarti dia yang meninggal kakeknya. Jadi kan dikatakan suami berarti suaminya si mayit, berarti istrinya yang meninggal. Jadi dua orang ini pasti dapat. Istri yang meninggal udah pasti suami dapat. Suami meninggal sudah pasti istri yang dapat. Nggak mungkin dihijab, pasti dapat. Makanya tuh kalau kita ngomongin silsilatus syajarah atau namanya silsilah pohon dalam warisan itu udah tengah-tengah tuh. Suami untuk barisan laki-laki, istri udah barisan perempuan gitu ya. Jadi nanti istri cabangnya, suami cabangnya ada bapak, ada kakek, bawahnya ada anak laki-laki, terus di samping ada paman, terus di samping lagi kanannya ada akun, yaitu saudara sekandung dari siapa nih? Dari si mayit. Jadi kalau udah tengah-tengah suami udah kanan kiri depan bawah itu udah pasti dapat. Istri gitu juga. Tinggal nanti atasnya ada berapa enggak. Nah kita dengarkan siapa lagi yang udah pasti dapat al-abawani dan dua orang tua. Ab artinya bapak. Berarti dua bapak. Bukan. Kalau misalkan dibikin musannah, dibikin dua dalam satu kalimat atau satu kata ini, berarti kalau misalkan abawani bukan dua bapak, tapi dua orang tua, bapak dan berarti bapak-bapaknya dapat bisa meninggal ya anaknya, ibunya dapat bisa meninggal ya anaknya. Jadi bapak dan ibu mungkin dua-duanya ada. Kenapa? Yang meninggal anak. Masalah nanti berkurang atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting dua-duanya itu tidak mungkin dihijab, tidak mungkin nggak dapat sama sekali. Contoh ibu kadang dapatnya apa? Sepertiga. Tapi kalau ada saudara-saudaranya ada apa namanya farman waris gitu ya, ada yang lebih dekat sama si mayit, misalkan anaknya, yang tadi sempurna masih meninggal, karena dapat. Oleh karena itu bapak dan ibu sudah dipastikan dapat meskipun terkadang berkurang. Jadi alat meninggal sudah ketahuan nih 4 istri, suami, istri, bapak, ibu. Yang terakhir adalah wala musulli dan anak kandung. Makanya kalimat wala ini umum. Wala ini bisa dikatakan laki-laki, bisa dikatakan perempuan, bisa dikatakan anak laki-laki, bisa dikatakan anak perempuan. Bilangnya apa? Wala. Dan ini cocok nih, kadang buat orang Jakarta atau orang mana gitu ya. Kadang laki-laki masih kecil panggilnya apa? Neng, ada ya? Neng. Lah, kan neng biasanya buat apa nih? Buat perempuan ya. Tapi kadang ada aja orang tidak saya lihat neng, bocah laki, kenapa panggil neng? Ternyata untuk bocah itu kadang apa bisa buat dua-duanya. Neng itu bisa buat laki-laki dan perempuan. Sama seperti ini, orang ini bisa dikatakan dua, bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Kalau anak laki-laki ya udah lama dia lebih gede lagi ya, karena laki-laki itu 2 banding 1 sama perempuan. Kalau perempuan dapatnya setengah. Makanya kalau misalkan namanya laki-laki mendapatkan asobah, tapi kalau perempuan mendapatkan ashabul furud, jadi dikatakan udah ada bagiannya.
dua atau 23 tergantung menjadi apa, anak perempuan ini kedudukannya bersama saudaranya laki-laki atau tidak. Jadi yang penting tidak dapat sama sekali, pasti dapatnya oleh kedudukan. Jadi ada berapa nih? Ada 5 ya. Selanjutnya yang nggak dapat sama sekali. Tadi kita masih dapat, sekarang nggak dapat sama sekali. Wa man la yarithu bihalin, dan orang-orang yang nggak dapat warisan bihalin dengan keadaan itu, atau sekarang juga si mayit ini meninggal, berhubungan dengan mayit, ada berapa orang? Sama aku. Ada 7 komunitas atau 7 orang yang dikatakan nggak dapat sama sekali, walaupun dia dekat sama mayit, walaupun dia dekat sama mayit. Al-abdu, budak apa nih? Budak resmi aja ya. Kita ngomongin budak yang sekarang, makanya nggak ada ya. Kalau budak dulu ya ada saya, ada budak yang dikatakan menjadi barang daripada tuannya. Kalau sekarang nggak ada, sekarang paling namanya pembantu. Tapi itu pun dikatakan bukan budak ya. Pembantu itu yang namanya PRT ya, pembantu rumah tangga ya. Nah itu bukan apa? Bukan budak, itu mah yang namanya pembantu itu ada gajinya, ada pekerjaan itu ya. Kalau budak sama sekali nggak ada apa-apa, tapi dia menjadi apa saja tuan tersebut. Dulu ada, sekarang nggak ada. Kalau sekarang ada mungkin ya, Palestina atau Israel kali ya, kalau ada budak seperti itu. Tapi dulu zaman sekarang tidak ada. Jadi di sini katakan ada orang-orang yang nggak mungkin dapat warisan. Salah satunya ada 7. Yang pertama adalah budak. Yang kedua budak baru, dan ini ngomongin budak baru ya. Lalu budak yang mampu, budak yang banget, budak yang benar, budak yang dikatakan masih status budak sama tuannya. Lalu tuannya meninggal, maka budak ini tidak dapat warisan walaupun dekat. Budak baru dan juga budak baru. Bedanya sama budak yang pertama, budak baru itu lebih spesifik. Dia itu budak kalau masih ada tuannya. Tapi kalau tuannya itu tidak ada, dia bebas. Jadi perkataan budak baru di sini adalah budak yang lagi masih hidup, dibilang sama tuannya, wahai budak, kalau saya mati ente merdeka. Maka kalau tuannya meninggal, terus otomatis dia itu merdeka. Maka kalau tuannya meninggal, budak baru ini yang dikatakan kalau tuannya meninggal dia merdeka, nggak dapat ada warisan tuannya tadi. Wa umul waladi, umul walad itu dikatakan budak yang ibunya itu budak, anaknya enggak. Siapa umul walad ini? Ini ada tuan punya budak perempuan. Bolehkah tuan ini memperlakukan seperti istrinya, yaitu berhubungan badan? Boleh, karena budak dia walaupun sekali lagi bukan istri gitu ya. Tapi di zaman lalu yang namanya perbudakan, budak perempuan boleh digauli oleh tuannya. Nah ternyata tuan ini menghamili budak tersebut, terus punya anak. Nah kalau dia punya anak dari budak perempuannya itu, ibunya apa? Yang tadi digauli budak perempuan namanya umul walad. Anaknya kan diserahkan kepada bapaknya, merdeka ya, karena tuannya itu, karena anaknya situ jadi ya. Nah ibunya si anak ini itu dikatakan umul walad. Kalau tuannya itu meninggal dunia, maka umul walad tidak dapat warisan. Anaknya dapat, karena itu anaknya nisbahnya kepada bapaknya. Jadi ini ngomongin apa nih? Ngomongin budak ya, 1, 2, dan 3. Yang keempat, wa mukatabu, dan keempat mukatab. Mukatab juga sama, dia budak. Tapi dengan mana tuannya mengatakan, nih, ente kalau mau merdeka
bulan ente dapat 10 juta, ente merdeka. Jadi ada syarat, yaitu pakai apa? Pakai imbalan kalau dia mau merdeka atau dia bebas dari perbudakan. Nah, sebelum budak ini mendapatkan yang diinginkan oleh si tuan, dia merdeka, tuannya meninggal dunia. Maka kalau tuannya meninggal dunia, itu masih 1 bulan, namanya budak datang gitu ya, maka itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi 4 kategori budak ini tidak dapat warisan. Makanya kalau kita pelayan, budak cukup 1. Kalau di sini dia pelayan dirinci, budak ini 4. Ya, jadi totalnya berapa tuh? 4. Kalau kita pelayan 1 langsung budak. Berarti ada yang mengatakan kalau misalnya 7, 1, 2, 3, 4 orang di kita pelayan. Ada yang mengatakan 3 lagi ya, ada yang 3. Jadi itu ada yang pakai secara global, ada yang pakai secara rinci. Kalau di kita ini rinci sampai 7. Nggak jadi masalah ya, karena memang dijabarkan. Kayak sholat lah, rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 18 gitu ya. Di mana? Di kita pilih juga ya. Rukun sholat ada 18. Tapi itu apa? Dirinci ya, dirinci. Ruku sendiri, tomanina juga sendiri, sujud sendiri, tomanina juga sendiri. Jadi ini sampai 18. Yang mengatakan 13 adalah tuh. Jadi 1 poin tuh, ruku dengan tomanina 1 poin, i'tidal dengan tomaninanya 1 poin. Jadi kalau diglobalkan 13, tapi kalau dirincikan 18. Sama seperti ini. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7. Nah, ini 7 ini dijabarkan. Selanjutnya apa lagi? Wal qatilu dan pembunuh. Maka pembunuh di sini dikatakan tidak dapat warisan. Walaupun anaknya. Tadi kan anaknya dikatakan dalam apa? Pasti dapat dia, tapi dengan adanya dia berstatus pembunuh dikatakan pembunuh orang tua yang misalkan, maka dia tidak mendapatkan warisan. Ini kalau kita bahas namanya dalam kaidah usuliyah fikih, qawaid fikih itu namanya idza al halal wal haram fa libal haram. Ketika berkumpulnya halal dan haram, maka diberarti yang haram nggak boleh. Kayak apa? Kayak orang mau puasa Senin Kemis itu ternyata pas itu bertepatan dengan hari tasyrik. Ya, hari tasyrik. Kayak kemarin hari tasyrik sampai Kamis ya. Lebaran Idul Adha hari apa? Senin ya? Senin, Idul Adha Senin misalkan. Berarti setelah Idul Adha kan tasyrik, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis itu masih hari tasyrik. Di mana hari tasyrik kata Nabi hari makan, hari minum, hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nggak boleh puasa yang tasyrik. Tapi kebetulan hari Senin Kamis, boleh nggak dia puasa? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau berkumpulnya halal dan haram, maka yang berarti jadi apa? Jadi haram, tetap nggak boleh puasa walaupun itu hari Kamis. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Ayam ungkitnya, kan ayam ungkit itu tanggal 13, 14, 15 ya. Hari tasyrik tanggal 13 masih nggak boleh puasa, tapi ayam ungkit kan udah sunnah. Maka khusus bulan Dzulhijjah di istihad para ulama Syafi'iyah gitu ya. Maka kalau seperti itu tanggal 13-nya diganti tanggal 16. Jadi ayam ungkit pada bulan Dzulhijjah 14, 15, 16. Kenapa? Karena 13 masih hari tasyrik, nggak boleh puasa. Jadi ketika apa? Ketika bertemunya halal haram itu diberarti yang haram. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh. Mie instan boleh? Boleh, halal. Makan kuahnya kuah whisky, kuahnya bir.
Ya nggak boleh, kenapa? Biru enak aja, nggak boleh aja haram. Maka ntar ini juga kena, ini juga kena. Maka dari itu kalau bisa ya sekarang kita orang nol ya, ada orang nol. Kulinernya makan di mall dan macam. Entah dulu, kita lihat dulu ke mallnya, kita mau makan di situ. Kira-kira di situ ada makanan yang haram nggak? Misalkan apa? Ada bakso, tapi satu kuali apa? B2, nah saya mau makan bakso. Nggak makan B2, tapi sampingnya B2. Udah ini satu-satu apa? Satu kuali. Oh berarti itu kecampur deh. Maka kalau itu jangan makan nggak enak. Kenapa? Itu mencampur sama apa? Sama yang haram, sama yang nggak boleh. Ramennya ya. Ramen ada juga di mall misalkan. Dia turun nih kualinya. Ada nggak sesuatu yang diharamkan makanan tersebut? Seperti apa tadi B2 lah apa segala macam. Sekarang kan udah ramai ya, udah ramai apa namanya sesuatu yang haram dijual belikan di mall dan lain seterusnya. Sama kayak begini, orang tua dapat warisan, suami dapat warisan kalau istrinya meninggal, tapi kalau suami membunuh istrinya, alhamdulillah ya, dapat gak antar suami? Nggak dapat, kenapa? Si membunuh istrinya, maka di situ dia nggak dapat, walaupun tadi kita udah ngomong istri suami udah pasti dapat, tapi gara-gara ada pencegah dia tidak mendapatkan warisan, yaitu dengan sebab membunuh, maka yang tadinya dapat nggak jadi dapat, karena tadi apa? Ada bunuhan. Walaupun tentu dan murtad, anaknya murtad, alhamdulillah, bapaknya muslim, bapaknya meninggal dunia, anak ini dapat nggak dapat, karena sudah beda agama, maka anak ini nggak dapat. Sama termasuk wa ahlu millataini, dan ahli atau keluarga dua agama sama kayak gini ya, hanya kayak bukan juga sama-sama. Maka ini penjabaran saja, penjabaran saja, karena yang ayat 3 apa itu? Pembunuh istilah di beda agama, bisa sama beda agama. Jadi kalau beda agama dikatakan nggak ada boleh. Tapi ini ada yang mengatakan dalam mazhab kita pun, ini kalau yang meninggal non muslim bagaimana? Anaknya non muslim, orang tuanya muslim, anaknya meninggal non muslim ini, dapatlah orang tuanya. Nah, ini ada yang mengatakan dapat walaupun Islam bukti. Kenapa? Karena al-Islam yola wala yola alaihi. Kenapa? Bisa dikatakan Islam itu kan tinggi. Dengan keislaman dia mendapatkan warisan yang bisa dimanfaatkan di dalam keislamannya. Jadi yang mengatakan seperti itu. Tapi secara garis besar, kalau berbeda agama tidak mendapatkan warisan. Ya, sampai sini aja. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Lebih penting lagi yaitu apa? Siapa yang paling dekat daripada asobah. Insyaallah minggu depan kita akan jelaskan tentang asobah dan siapa yang dekat daripada asobah. Apa dan apa itu asobah? Insyaallah kita akan katakan di pertemuan berikutnya. Tapi ternyata minggu depan kita bukan fikih ya. Insyaallah minggu depan pada awal bulan, insyaallah kita akan baca risalah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada karangan Syekh Hasyim Asy'ari. Insyaallah minggu depan kita
depan. Kalau dia nggak datang berarti nggak dapat. Kalau dia nggak datang berarti nggak dapat. Insya Allah bersalah di depan kita akan kembalikan bagi orang yang belum dapat. Yang sudah dapat tapi ketinggalan di rumah, ambil dulu ya, ambil dulu enak aja dan ambil. Jadi ambil di rumah, datang bawa kita. Jadi jangan ambil